Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi. Kita sekarang akan men-challenge Miss Kurnia untuk di segmen This or That. Oke deh Miss, nah ini adalah segmen This or That. Saya sudah ada beberapa pertanyaan, jadi challenge-nya adalah Miss Kurnia wajib menjawab secara cepat. Oke. Jawabnya apa tuh? This or that aja? Jawabnya adalah memilih nanti. Misalnya saya nanti tanya adalah apel atau mangga, nah pilih apa. Oke. Gitu. Oke, sudah siap Miss? Oke. Langsung aja nih pemirsa opini. Pertanyaan yang pertama. Mengajar di desa tapi penuh semangat atau di kota tapi siswanya pasif? Mengajar di desa tetapi penuh semangat. Buktinya karena sekarang, saya memang mengajar di desa sekarang. Buktinya pengabdiannya nih pemirsa opini. Karena saya belum pernah ngajar di kota. Oke. Jadi memang bisa dikatakan kalau teman-teman yang ada di daerah itu lebih ini ya terhadap guru, terus juga antusias mereka gitu misalnya. Iya, mereka sangat bersemangat ya, dan juga ya kadang saya melihat ya mereka tuh kadang berbahasa Inggrisnya pakai logat karena mereka banyak orang Rejang ya, logat Rejang. Jadi ada satu keunikan ada gitu suatu keunikan. Nah, kita lanjut kembali Miss. Pertanyaan berikutnya nih. Beasiswa penuh tapi keluar dari zona nyaman atau aman di zona nyaman tanpa beasiswa? Beasiswa penuh tetapi keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu ya, challenge hidupnya. Nah, berikutnya nih, siswa kritis atau siswa patuh tapi pasif? Siswa kritis. Iya, karena saya suka ditanya-tanya dan saya sangat suka melihat siswa itu dia semakin berpikir kritis, artinya dia semakin bagus pola pikirnya. Itu dia pola pikir berkembang berarti. Apalagi di bahasa Inggris Miss ya, dia berani untuk ngobrol dengan bahasa Inggris. Iya, itu modal awal. Kalau bahasa Inggris memang harus diucapkan ya. Kalau pasif tidak bisa. Alright. Oke. Nah, lanjut nih Miss. Mengajar kelas besar dengan keterbatasan fasilitas atau kelas kecil dengan teknologi yang lengkap? Kelas kecil dengan teknologi yang lengkap. Oke. Zaman sekarang Miss ya. Kita butuh yang namanya teknologi nih. Nah, selanjutnya, tantangan bahasa Inggris atau tantangan adaptasi budaya? Maksudnya tantangan bahasa Inggris itu seperti apa? Tantangan belajar bahasa Inggris atau tantangannya terhadap adaptasi budaya? Tantangan adaptasi budaya. Kalau bahasa Inggris ya dari kuliah sudah terbiasa Miss ya. Kalau mengajar bahasa itu sebenarnya satu paket dengan mengajar budaya juga, Mas. Jadi bahasa dan budaya itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ketika kita mengajar bahasa, itu pasti kita mengajarkan budayanya juga. Jadi yang sedikit repotnya itu kita juga harus mengenal budaya negara tersebut gitu ya, seperti apa kesehariannya. Gitu ternyata pemirsa. Nah, lanjut lagi nih Miss. Rindu makanan Indonesia atau rindu suasana kelas di sekolah? Rindu suasana kelas di sekolah, karena saya bisa memasak masakan Indonesia. Nah, kalau di Amerika nih, ada nggak di sana bumbu-bumbu yang sama seperti Indonesia nih? Oh, banyak. Jadi mereka itu ada Asian market. Nah, jadi di situ ada bahan-bahan masakan Indonesia seperti ketumbar, seperti apa. Cuma memang kalau untuk sayuran tertentu seperti kangkung itu harganya mahal ya. Satu ikat kangkung itu setahu saya berapa ya? $8 entah berapa di situ. Sekarang 16.000, 15.000. Lumayan, sedangkan kita di sini 3.000, 5.000. Iya, 3.000. Di sana mungkin pakcoy gitu-gitu, brokoli. Kita lanjut kembali nih. Jadi mentor guru muda atau fokus jadi inovator di sekolah sendiri? Yang pertama. Jadi mentor guru muda? Iya, jadi mentor guru muda. Mengajarkan untuk ke regenerasi gitu Miss ya? Iya. Mantap. Nah, lanjut lagi nih Miss. Ini nih challenge di posisi sekarang nih, dimana sudah punya suami. Fulbright 1 tahun tapi intens atau Fulbright 2 tahun tapi jarang pulang? Tapi intens. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Karena sudah dikodein dari sana. Iya, karena. Oke. Nah, kalau soal Fulbright nih Miss, ini berapa lama nih untuk beasiswanya, belajarnya?
Itu tergantung program. Kalau program saya itu berapa ya? 9 bulan, Oke, tetapi 9 saya bulan. extend waktu itu karena keluarga saya juga datang dari Bengkulu ke Amerika, jadi saya extend sekitar 2 minggu, jadi saya sampai 10 bulan di sana, ya. 9 bulan lebih saya dulu. Berarti kemarin suami nyusul? Suami tidak menyusul, yang menyusul itu kakak saya 2 orang. Ya, karena suami saya tidak bisa cuti. Oh iya benar ya. Iya. Sama-sama abdi negara. Iya. Apalagi cuti untuk waktu yang cukup lama gitu, Miss, ya. Tetapi ada program yang sampai 2 tahun, ada kalau S2 2 tahun, ada juga program mengajar Fulbright DAI namanya, itu kalau tidak salah 3 sampai 4 bulan kalau saya tidak salah ya. Ada yang 1 tahun juga untuk mahasiswa semester 5. Pokoknya macam-macam. Oke, Ya. berarti Tergantung mulai dari yang programnya. beasiswa yang short waktunya, Iya. ada yang sampai Iya, panjang betul, tahunan. betul. Oke. Berarti kemarin pada saat di sana sempat ditawarin lagi untuk lanjut lagi berarti, Miss? Sempat ya, Oke. tetapi ya saya ingin kembali dulu lah, mengabdi dulu. Oke, wah luar biasa berarti untuk Fulbright ini ya, karena di sana kita semuanya difasilitasin, terus juga bisa belajar budaya di situ. Nah, kalau untuk berbicara soal budaya nih, Miss, tadi kan juga misalnya pilih untuk menjadi seorang mentor guru muda untuk daripada belajar untuk budaya yang sulit nih. Nah, kalau di Amerika itu bagaimana cara Miss untuk adaptasi terhadap budaya setempat? Kalau untuk beradaptasi itu sangat mudah ya, saya mengikuti aja karena mereka itu kehidupannya sangat teratur ya. Bahkan saya menemukan kalau di Amerika itu ketika saya menjadi pejalan kaki, nyebrang jalan itu sangat mudah. Mobil dan kendaraan-kendaraan itu dari kejauhan tuh mereka sudah berhenti. Berbeda dengan ketika kita di Indonesia ya, kalau mau nyebrang jalan itu susah ya, Yang penting minta masih ada ampun ya. celah sedikit udah gas terus Iya, gitu. tapi kalau di Amerika tuh mereka sangat menghargai pejalan kaki. Dari kejauhan mereka udah berhenti, sehingga diperbolehkan untuk nyebrang seperti Makanya itu itu. tadi yang juga Miss Kurnia sempat bahas, tidak culture shock gitu ya. Iya, saya lebih mengamati mengamati kemajuan dari orang-orang di negara tersebut ya. Jadi misalnya di dalam kereta mereka tuh sibuk ngerjakan tugas, baca buku, terus juga kalau di tempat saya itu di Michigan itu sangat bersih, tidak ada yang buang sampah sembarangan seperti itu. Lebih ke kebiasaan sehari-hari orang-orang yang membuat mereka menjadi bangsa yang maju. Oke, nah kalau di sekolahnya, Miss, kemarin ngajarnya di mana, Miss? Di kampus. Oh, di kampus mana itu, Miss? Di University of Michigan, Ann Arbor. Oh, right. Oke. Ada ketemu dari orang Indonesia nggak, Miss, yang kuliah di situ? Jadi ya ada, ya, tetapi mereka mengambil kelas bahasa Indonesia karena mereka adalah orang Indonesia yang lahir di Amerika, jadi mereka kurang mahir berbahasa Indonesia. Jadi mereka itu ingin mempelajari bahasa Indonesia supaya mereka bisa ngobrol dengan orang tua mereka seperti itu. Karena ya lahir di situ, jadi terbiasa sehari-hari. Iya, karena ada yang lahir di Singapura, ada yang lahir di Amerika, sehingga mereka tuh pengen mempelajari bahasa orang tua mereka, yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Berarti di sana memang ada fakultas atau juga jurusan bahasa Indonesia gitu. Iya, jadi memang kami membuka kelas bahasa Indonesia ya yang bisa diambil oleh mahasiswa yang berminat di situ. Kami juga selain mengajar di kelas, kami juga mengadakan program language table. Language table itu 1 kali sebulan ya, kami mengadakan kegiatan seperti misalnya menulis huruf kaganga. Saya waktu itu mengajari itu. Ada kelas memasak masakan Indonesia, ada presentasi tentang Bengkulu dan lain-lain. Wah, keren. Nah, kalau untuk di kelasnya nih, Miss, ini kan kalau kita lihat di film-film nih, anak-anak sekolah mulai dari high school terus juga sampai universitas gitu, dengan baju mereka yang bebas tanpa seragam, betul. Terus juga dengan kehidupan mereka di sana kan
kalau di film-film ini kan terkesannya bebas, terus juga mau sekolah mau enggak ya juga silakan. Nah, seperti apa kalau bener nggak Miss seperti yang di film-film itu? Kalau seragam memang mereka tidak menggunakan seragam ya dari SD itu karena ponakan saya sekarang kelas 2 SD ya, dia sekolah di sana, tinggal di sana. Memang mereka tidak menggunakan seragam ya, dan saya sangat merasa orang-orang di sana tuh sangat bersemangat untuk belajar ya. Mahasiswa dan juga murid-murid di sana tuh tak hanya menjadikan sekolah itu sebagai tempat belajar, tetapi ketika libur musim panas itu kan 3 bulan tuh, ada yang mengambil les, mengambil kelas tambahan, sehingga setiap hari mereka tetap bisa mengerjakan tugas dan pengetahuan yang mereka dapat dari sekolah itu tidak lupa seperti itu. Jadi memang semangat belajarnya sangat tinggi. Iya. Jadi walaupun dengan kesannya baju mereka boleh pakai apapun gitu, tapi dari semangat belajar mereka luar biasa. Iya, walaupun mereka Sabtu Minggu ya mungkin party ya mereka karena di situ bebas, tetapi kebiasaan itu tidak menghalangi mereka untuk malas belajar seperti itu. Tetap mereka ambisius untuk belajar, ini tuh semangatnya luar biasa. Nah, kalau untuk tantangannya nih Miss, mengajar di Amerika pada saat itu dengan pola mengajar kita yang ada di Indonesia. Kalau tantangan, saya jujur tidak melihat tantangan yang berarti ya, karena memang mahasiswa di sana memang sangat cepat menangkap materi yang kami ajarkan. Tantangan yang saya hadapi adalah 1 bulan pertama saja sih, saya menyesuaikan diri karena harus berjauhan dengan suami itu tadi. Yang selebihnya oke semua. Ya, tidak ada tantangan yang sulit atau apa, tidak ada. Karena ya ini adalah beasiswa yang diimpi-impikan oleh banyak orang gitu ya. Oke deh pemirsa Opini, kita akan tahan kembali obrolan kita kali ini. Yang pasti untuk Anda jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan kembali lagi.